Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Klungkung Provinsi Bali yang didesain menyerupai resort wisata dengan hotel, marina dan apartemen ini menjadi prioritas Gubernur Bali pada masa pemerintahan Iwayan Koster seluas 334 hektar. Target pembangunan diperkirakan rampung tahun 2024. Hanya saja sejak perencanaan hingga pembangunan berjalan, mega proyek ini menyisakan pro dan kontra. Awal pembangunan pada Januari 2022, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Walhi Bali menyerahkan surat tanggapan kepada Ketua Pembahas Addendum Andal dan RKLRPL Pusat Kebudayaan Bali bahwa wilayah Pusat Kebudayaan Bali baru itu berada dalam kawasan rawan gempa bumi tinggi. Berpotensi terlanda goncangan gempa bumi dengan intensitas 7 dan 8 mmi. Dapat menimbulkan dampak berupa retakan tanah, peluluhan pada kawasan endapan aluvium, likuifaksi, longsoran pada daerah berlereng terjal serta pergeseran tanah. Namun kendati demikian, pembangunan proyek Pusat Kebudayaan Bali terus berlanjut hingga tahun 2023 berakhir. Meski dengan klaim penataan aliran sungai dan menutup bekas galian C, pembangunan proyek megah ini justru memunculkan jejak kerusakan di wilayah di sekitarnya. Proyek Pusat Kebudayaan Bali terpadu ini, menurut catatan LSM Walhi Bali, kekurangan material urugan sebanyak sekitar 4,8 juta meter kubik. Untuk memenuhi kebutuhan urugan sebagai pondasi Pusat Kebudayaan Bali baru, pemerintah Provinsi Bali menggunakan tanah-tanah bukit yang ada di sekitar proyek. Pengerukan bukit terjadi di banyak titik yang kemudian meninggalkan jejak jalan rusak di setiap akses yang dilalui truk-truk pengangkut tanah uruk Pusat Kebudayaan Bali baru. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dibangun di hilir X Galian C Gunaksa, Klungkung, Bali. Ada 3 zona pembangunan yakni zona inti, zona penyangga dan zona penunjang. Sebelum dibangun plang nama kawasan Pusat Kebudayaan Bali, wilayah itu adalah kawasan persawahan. Kelian Subak Desa Gunaksa, Wayan Mardika menyebutkan pada lahan yang dibebaskan ini merupakan wilayah penting. Sekitar 25 hektar lahan produktif digunakan untuk akses timur dan barat Pusat Kebudayaan Bali. Selain lahan persawahan, Balai Subak Desa Sampalan Tengah yang berdiri kokoh di pinggir jalan perempatan Patung Dewi Kanya juga turut tergusur. Hanya saja, cuma Balai Subaknya yang kena. Lahan pertaniannya tidak, cerita Mardika. Pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali telah dimulai sejak 12 Januari 2022. Ditandai dengan prosesi upacara nguak, nyapuh awulan mulang dasar yang dipuput oleh Ida Sri Bagawan Putra Nawanata Wangsa Pemayun. Menurut Iwayan Koster, guna memenuhi pendanaan, pemerintah Provinsi Bali telah mendapat pinjaman dari Dana Pemulihan Ekonomi Nasional, PEN, sebesar 1,5 triliun rupiah. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dibangun pada lahan seluas sekitar 334 hektar. Dari total luas lahan tersebut, 104 hektar diantaranya tidak perlu dibayarkan karena merupakan tanah milik negara. Kemudian 230 hektar tanah dalam proses pembebasan. Sampai saat ini, progresnya sudah mencapai 201 hektar yang dibebaskan. Sisanya masih dalam proses. Demikian pula dengan bantuan normalisasi Tukat Unda oleh Kementerian PUPR yang menelan dana sebesar 234 miliar rupiah dilanjutkan dengan pembangunan waduk muara. Jadi nantinya kawasan ini dirancang agar tidak terjadi longsor, banjir aliran lahar dan lainnya. Pada zona inti akan berisi 15 fasilitas pentas seni tradisi dan seni modern, 12 museum tematik, Auditorium Bung Karno, Desa Difabel, Bali International Convention Center, Bali Exhibition Center, Pusat Promosi Ekspor, fasilitas pariwisata, pelabuhan marina dan taman rekreasi ekologis. Termasuk panggung terbuka utama dengan kapasitas 15.000 orang. Ada pula panggung terbuka madya dengan kapasitas 4.000 orang dan panggung terbuka lain untuk kapasitas 3.000 sampai 3.500 orang. Serta 12 museum tematik juga akan dibangun di zona inti. Di zona penunjang ada areal untuk hotel, apartemen dan fasilitas usaha pariwisata. Sedangkan zona penyangga memiliki hutan dan taman ekologis tematik seluas kurang lebih 70 sampai 90 hektar. Pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali mengusung konsep terintegrasi, terpadu, sangat lengkap dan komprehensif serta hijau dan ramah lingkungan sehingga kawasan ini akan menjadi model kawasan satu-satunya di dunia sebagai penanda peradaban Bali era baru.